Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bledek. Bertemu lagi dengan Ki Bledek dalam sketsa gambar. Kali ini Ki Bledek mau menggambar sketsa tentang Semar. Ya, salah satu dari Punokawan. Oh ya, sebelumnya alangkah baiknya kalau di subscribe dulu yang belum subscribe, dan nantinya di like, di komen, dan lebih baik lagi di share agar teman-teman lainnya pada mengetahuinya. Oke, kita lanjut. Semar. Nama panjangnya Batara Ismaya Batara Iswara Jurudiah Punta Prasanta Semar, adalah nama tokoh utama dalam Punakawan di pewayangan Jawa. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasehat para kesatria dalam pementasan Wiracarita Mahabharata dan Ramayana dari India. Meski demikian, nama Semar tidak ditemukan dalam naskah asli kedua Wiracarita tersebut, karena tokoh ini merupakan ciptaan Tulen Pujangga Jawa. Jadi adanya di Jawa, kalau di India Semar dan Punokawan itu tidak ada. Nama lain dari Semar antara lain Jangan Smara Santa, Ki Lurah Badranaya, Ki Lurah Nayantaka. Posisi Semar adalah Punakawan. Karakteristik Semar bertubuh pendek, rambut pendek, wajah putih, bokong besar, perut buncit. Keistimewaan dari Semar adalah sakti dan bijaksana. Bentuk fisik dari Semar memiliki bentuk fisik yang sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagat raya. Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Semar selalu tersenyum tetapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka. Wajahnya tua tetapi potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil, sebagai simbol tua dan muda. Ia berkelamin laki-laki tetapi memiliki payudara seperti perempuan, sebagai simbol pria dan wanita. Ia penjelmaan dewa tetapi hidup sebagai rakyat jelata, sebagai simbol atasan dan bawahan. Tokoh Semar pertama kali ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit berjudul Sudamala. Selain dalam bentuk kakawin, kisah Sudamala juga dipahat sebagai relief dalam Candi Sukuh yang berjangka tahun 1437. Semar dikisahkan sebagai abdi atau hamba tokoh utama cerita tersebut, yaitu Sahadewa dari keluarga Pandawa. Tentu saja peran Semar tidak hanya sebagai pengikut saja, melainkan juga sebagai pelontar humor untuk mencairkan suasana yang tegang. Pada zaman berikutnya, ketika kerajaan-kerajaan Islam berkembang di Pulau Jawa, pewayangan pun dipergunakan sebagai salah satu media dakwah. Kisah-kisah yang dipentaskan masih seputar Mahabharata, yang saat itu sudah melekat kuat dalam memori masyarakat Jawa. Salah satu ulama yang terkenal sebagai ahli budaya, misalnya Sunan Kalijaga, dalam pementasan wayang, tokoh Semar masih tetap dipertahankan keberadaannya
bahkan peran aktifnya lebih banyak daripada dalam kisah Sudamala. Dalam perkembangan selanjutnya, derajat Semar semakin meningkat lagi. Para pujangga Jawa dalam karya-karya sastra mereka mengisahkan Semar bukan sekedar rakyat jelata biasa, melainkan penjelmaan Batara Ismaya, kakak dari Batara Guru, raja para dewa. Semar dalam karya sastra hanya ditampilkan sebagai pengasuh keturunan Resi Manu Manasa, terutama para Pandawa yang merupakan tokoh utama kisah Mahabharata. Namun dalam pementasan wayang yang bertemakan Ramayana, para dalang juga biasa menampilkan Semar sebagai pengasuh keluarga Sri Rama ataupun Sugriwa. Seolah-olah Semar selalu muncul dalam setiap pementasan wayang, tidak peduli apapun judul yang sedang dikisahkan. Dalam pewayangan, Semar bertindak sebagai pengasuh golongan ksatria, sedangkan Togok sebagai pengasuh kaum raksasa. Dapat dipastikan, anak asuh Semar selalu dapat mengalahkan anak asuh Togok. Hal ini sesungguhnya merupakan simbol belaka. Semar merupakan gambaran perpaduan rakyat kecil sekaligus dewa kayangan. Jadi, apabila para pemerintah yang disimbolkan sebagai kaum ksatria asuhan Semar dengan mendengar suara rakyat kecil yang bagaikan suara Tuhan, maka negara yang dipimpinnya pasti menjadi negara yang unggul dan sentosa. Ya, begitulah Sobat Bledek, sedikit gambaran tentang Semar. Semoga dapat menambah khasanah ilmu sobat-sobat Bledek. Sobat Bledek yang belum subscribe, di-subscribe ya. Lalu di-like, di-komen. Alangkah baiknya lagi di-share ke teman-teman yang lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semuanya.